Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 9 Mei 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 9, ayat 1-20, mengisahkan pertobatan Santo Paulus yang awalnya adalah Saulus dan menjadi pengejar murid-murid Kristus. Namun di tengah perjalanan ke Damsyik, ia mendapatkan penglihatan dan dipanggil menjadi murid Yesus Kristus. Ia yang buta akhirnya disembuhkan oleh Ananias atas firman Tuhan. Meskipun Ananias awalnya menolak, namun Tuhan menegaskan, orang ini akan kujadikan alatku untuk pewartaan Injil Kerajaan Allah. Ini adalah orang pilihanku. Sehingga akhirnya Saulus bisa melihat kembali dan kemudian bergabung dengan murid-murid Kristus. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52-59 masih melanjutkan pembicaraan Yesus mengenai roti hidup. Orang-orang yang mendengar sabda Yesus tentang roti hidup bertengkar. Bagaimana mungkin Yesus dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka Yesus menegaskan sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Saudara-saudaraku terkasih, sekali lagi kita mendapatkan penegasan. Apapun juga dapat dipakai oleh Allah untuk pewartaan Injil. Saulus yang ke Damsyik untuk mengejar-ngejar murid-murid Tuhan dipilih dan dipanggil ketika memasuki kota Damsyik. Ia dipilih dan dipanggil untuk menjadi pewarta sabda Tuhan bagi bangsa-bangsa
bukan Yahudi. Maka ketika Ananias diminta Tuhan untuk menemui Paulus, Ananias heran, ragu-ragu, dan menyanggah. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, berapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Namun Tuhan menegaskan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka seperti Ananias yang akhirnya mengikuti perintah Tuhan, menyembuhkan Saulus dan menjadi pewarta yang handal. Kita yakini bahwa karya Allah selalu akan terjadi dengan baik. Maka kita tidak perlu ragu-ragu akan campur tangan Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita bertanya kembali, di balik semua itu, Allah mau berbicara apa? Pemahaman mengenai roti hidup pun pasti menjadi pergunjingan, karena dikatakan tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita harus bertanya, apa arti roti hidup yang harus kita makan, yakni tubuh dan darah Kristus. Kita semua diajak memahami, seperti makanan dan minuman menjadi kekuatan kita untuk hidup. Kita pun hendaknya menjadikan Yesus santapan untuk hidup yang kekal. Makan dan minum tubuh dan darah berarti kekuatan hidup kita dasarkan pada sabda dan kehendaknya, sehingga akhirnya kita memiliki hidup yang kekal. Di samping itu, kita juga benar-benar menyantap tubuh Kristus di dalam Ekaristi, yang kita akui, kita amini sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat, memiliki hidup yang kekal, dan dibangkitkan pada akhir zaman, hendaknya kita mendasarkan hidup kita pada makanan rohani, yakni tubuh dan darah Kristus, melaksanakan sabda dan kehendaknya, agar akhirnya kita nanti memiliki hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita teruskan, kita hayati bagaimana kita mendasarkan hidup kita pada sabda dan kehendaknya, hingga akhirnya kita dibawa menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, harapan kepada kami, bahwa karya-Mu baik adanya, dan sabda putra-Mu menjadi jaminan hidup kami. Semoga kami terus Kau dorong untuk makan dan minum tubuh darah putra-Mu, dan semakin mengerti kehendak-Nya, agar akhirnya kami boleh memiliki hidup yang kekal. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar iman kami dalam situasi apapun tetap kokoh dan kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Kau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Kau bantu untuk kehidupannya. Biarlah akhirnya kami tetap berpegang teguh pada iman kami, meskipun banyak tantangan-tantangan dan kesulitan. Namun kami yakin Engkau akan menyertai kami. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, kita patut bersyukur karena pada tengah malam kita telah diberi Paus yang baru, Paus Leo ke-14. Kita doakan agar beliau mampu memimpin gereja sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian karya, serta pemberian dana yang sungguh membantu gereja dalam pewartaan kabar sukacita. Terus saya undang umat ambil bagian dalam karya-karya itu. Kita dukung program-program paroki, diterjemahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Pada bulan Maria ini, saya harus mendorong panjenengan semua untuk mendoakan doa rosario agar kita semakin beriman di Bunda Maria dan mendoakan kedamaian dunia dan negara kita. Kita bersyukur atas paroki yang semakin berkembang, umat yang semakin maju, kegiatan yang semakin potensial, sehingga menggerakkan segala golongan untuk ambil bagian dalam karya gereja. Semoga kita semakin mampu membawa orang dekat dengan Allah sendiri. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.